warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 4322501 dengan jurusan Teknik Kimia, Program Studi Teknologi Kimia Industri dari kelas 1A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika dengan dosen pengampu Bapak Mahirullah MT dengan mata kuliah Fisika Terapan. Adapun pengantar dari dinamika dinamika yaitu hubungan antara gaya dan gerak, dan fokusnya pada penyebab benda gerak, dan dasar dari dinamika yaitu hukum Newton. Jadi apa sih itu dinamika? Jadi dinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gaya dan pengaruhnya terhadap gerak suatu benda. Dalam dinamika dibahas bagaimana gaya dapat menyebabkan benda yang semula diam menjadi bergerak, benda yang sedang bergerak berubah arah atau bahkan berhenti. Jadi secara umum, dinamika berarti adanya kekuatan atau tenaga yang menggerakkan sesuatu sehingga selalu mengalami perubahan. Melalui dinamika, kita memahami berbagai fenomena di kehidupan sehari-hari, seperti mengapa mobil bisa melaju, bola dapat berhenti setelah dilempar, atau pesawat bisa terbang. Semua itu terjadi karena adanya gaya memengaruhi gerak benda sesuai prinsip dalam dinamika. Jadi baik, kita beralih ke besaran pokok dalam dinamika. Jadi ada 3 besaran pokok yang ada dalam dinamika. Yang pertama, massa dengan simbol M, kemudian satuannya yaitu kg atau kilogram, kemudian keterangannya itu ukuran banyaknya materi pada benda. Kemudian yang kedua yaitu ada gaya, simbolnya yaitu F, satuannya yaitu N atau Newton. Kemudian keterangannya tadi kan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Kemudian yang ketiga ada percepatan yang simbolnya yaitu A, satuannya yaitu meter per sekon kuadrat. Keterangannya perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi dalam dinamika ada namanya hukum-hukum Newton. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton atau hukum inersia. Jadi hukum inersia ini atau hukum 1 Newton ini, suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan kecuali jika ada gaya yang bekerja mengubah keadaannya. Hukum ini menjelaskan bahwa setiap benda memiliki sifat kelembaman atau inersia, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja, benda tidak akan berubah keadaan. Adapun rumus dari hukum Newton 1 ini yaitu F sama dengan 0 atau A percepatannya sama dengan 0. Contoh penerapannya yaitu meja licin, kemudian penumpang terdorong ke depan saat mobil tiba-tiba berhenti, buku di atas meja tetap diam sampai ada orang yang mendorongnya. Kemudian hukum Newton yang kedua yaitu gaya berbanding lurus percepatan. Hukum 2 Newton ini berbunyi percepatan yang dialami oleh suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Adapun rumus dari hukum Newton 2 ini yaitu F sama dengan M kali A, yang dimana F-nya yaitu resultan gaya atau Newton, kemudian M-nya sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, kemudian A percepatan dengan satuan M per S kuadrat atau meter per sekon kuadrat. Jadi penjelasan dari hukum Newton 2 ini yaitu semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar percepatan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar massa benda, semakin kecil percepatan jika gaya tetap. Contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam hukum Newton 2 yaitu mendorong troli, gaya semakin besar percepatan makin tinggi, mobil ringan lebih cepat bergerak daripada truk ketika diberi gaya dorongan yang sama. Kemudian yang terakhir hukum 3 Newton. Jadi hukum 3 Newton ini berbunyi setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Setiap gaya selalu memiliki pasangan gaya reaksi. Kedua gaya ini memiliki besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Adapun rumus dari hukum Newton 3 ini yaitu F aksi sama dengan min F reaksi.
Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu roket meluncur saat kamu mendorong tembok juga mendorong kamu dengan gaya yang sama besar. Adapun jenis-jenis gaya dalam dinamika yaitu yang pertama ada gaya berat atau simbolnya W dengan rumus W sama dengan M kali G. Gaya yang timbul oleh gravitasi bumi terhadap benda bermassa M. Arahnya yaitu vertikal ke bawah menuju pusat bumi. Contohnya itu apel jatuh dari pohon karena gaya gravitasi bumi. Kemudian yang kedua yaitu gaya normal, yaitu gaya yang diberikan oleh permukaan terhadap benda yang bersentuhan dengannya. Arahnya yaitu tegak lurus permukaan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja memberikan gaya normal ke atas pada buku yang diletakkan di atasnya. Kemudian yang ketiga gaya gesek dengan simbol F. Di sini gaya gesek ada dua macam, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis, yaitu gaya yang menahan atau menentang gerakan benda di permukaan. Arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu gesekan antara ban mobil dan jalan. Kemudian yang keempat yaitu gaya tegangan tali dengan simbol T, yaitu gaya yang diteruskan melalui tali, kabel atau kawat ketika benda ditarik. Arahnya yaitu sepanjang tali atau menjauhi benda. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ember yang ditarik dengan tali ke atas saat mengambil air dari sumur. Kemudian yang kelima yaitu gaya dorong atau tarik dengan simbol F, yaitu gaya luar yang diberikan pada benda untuk mengubah keadaan geraknya. Arahnya itu sesuai arah dorongan atau tarikan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendorong meja agar berpindah tempat. Kemudian yang keenam yaitu gaya sentripetal dengan rumus F sama dengan M dikali V kuadrat per R, yaitu gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar. Arahnya menuju pusat lingkaran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu gerak mobil saat berbelok atau satelit yang mengorbit bumi. Pun rumus penting dalam dinamika yaitu ada 7 rumus. Yang pertama yaitu rumus hukum 2 Newton, hubungan gaya massa dan percepatan. Rumusnya yaitu resultan gaya sama dengan M dikali A, massa benda dikali percepatan. Kemudian yang kedua yaitu rumus gaya berat, W sama dengan M dikali A. G sama dengan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ketiga yaitu gaya gesek. Di sini ada dua gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis dengan rumus Fs koefisien gesek dikali gaya normal. Kemudian gesek kinetis Fk sama dengan koefisien gesek dikali gaya normal. Kemudian yang keempat yaitu rumus dari gaya normal. Dan rumus N sama dengan W cos theta. Pada bidang miring atau N sama dengan W jika permukaan datar. Kemudian yang kelima yaitu gaya tegangan tali dengan rumus T sama dengan M dikali A dan kurun G tambah A tutup kurung. Jika benda bergerak ke atas, jika ke bawah maka T sama dengan M kali G kurang A. Kemudian rumus yang keenam yaitu gaya sentripetal dengan rumus F sama dengan M dikali V kuadrat per R, digunakan untuk benda yang bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Kemudian yang terakhir yaitu gaya resultan pada bidang miring dengan rumus Fx sama dengan W sin theta, kompen gaya barat yang menyebabkan benda bergerak di bidang miring. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Contoh soal pertama yaitu gaya resultan dan percepatan. Dengan soal
Sebuah benda bermassa 4 kg ditarik dengan gaya 20 N di atas lantai datar licin. Tentukan percepatan benda tersebut. Pada soal diketahui M-nya sama dengan 4 kg, F-nya sama dengan 20 Newton, dengan permukaan licin, gaya gesek diabaikan. Jadi di sini kita gunakan hukum 2 Newton. Dengan rumus F sama dengan M dikali A, di mana V-nya sama dengan 20 dikali 4 kali A. Jadi A sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan benda adalah 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu benda di bidang miring dengan soal sebuah benda bermassa 2 kg berada di bidang miring dengan sudut 30 derajat. Hitung besar kompen gaya berat yang sejajar bidang miring. Nah, diketahui di sini M-nya atau massanya sama dengan 2 kg. Kemudian G-nya sama dengan 10, gravitasinya yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan tetanya yaitu sudutnya 30 derajat. Jadi untuk penyelesaiannya gunakan rumus Fx sama dengan W sin theta. Fx sama dengan M dikali G sin 30 derajat. Kita masukkan nilainya, Fx sama dengan 2 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 10 Newton. Jadi komponen gaya sejajar bidang miring sama dengan 10 Newton. Kemudian contoh soal yang terakhir yaitu gaya tegangan tali dengan soal sebuah benda bermassa 3 kg digantung tali dan dipercepat ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitung tegangan tali. Diketahui bahwa diketahui dari soal M sama dengan 3 kg, kemudian A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kita gunakan rumus T sama dengan M dikali G tambah A. Jadi kita masukkannya, T sama dengan 3 dikali 10 tambah 2. Kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 30 Newton. Jadi tegangan tali sama dengan 36 Newton. Dari dinamika ini kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, dinamika mempelajari hubungan antara gaya dan gerak. Kemudian yang kedua yaitu hukum Newton menjadi dasar utama dalam analisis gaya. Kemudian yang ketiga, setiap gaya yang bekerja akan memengaruhi gerak benda sesuai massa dan arah gayanya. Kemudian yang keempat, penerapan dinamika banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata saya yang kurang berkenaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datang dari diri saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.